Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita melihat gadis kecil menyeberang jalan raya sendirian. Saya mencari orang tua saya, katanya. Dikutip dari erabaru.net. Dalam perjalanan pulang, seorang wanita bertemu dengan seorang gadis kecil yang mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mencari orang tuanya. Ketika wanita itu bertanya di mana dia tinggal, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Eve Grant bekerja sebagai pengembang perangkat lunak di New York dan dia sering disibukkan dengan pekerjaannya dan mengurus suami dan anak-anaknya. Jadi dia hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Itu juga sudah lama sejak dia terakhir menghabiskan waktu bersama ibunya. Suatu hari dia memutuskan untuk mengambil cuti seminggu dari pekerjaan untuk mengunjungi ibunya. Kunjungan tersebut ternyata menjadi angin segar dan istirahat yang baik dari kehidupan sehari-hari yang sangat padat. Dia meninggalkan rumah ibunya dengan perasaan bahagia dan segar kembali. Saat Eve berkendara di jalan raya dalam perjalanan pulang, teleponnya berdering. Jadi dia menepi untuk menjawabnya. Itu suaminya, Josh, memanggilnya. "Ya sayang," jawabnya. "Tolong kembali Eve, di mana kamu? Anak-anak ini akan membunuhku. Aku sudah selesai menyelesaikan perkelahian mereka." Eve terkekeh. "Aku akan pulang dalam 20 menit jika aku tidak mengalami lalu lintas yang buruk. Hanya sedikit waktu lagi sayang." "Oh, terima kasih Tuhan. Juga kami memesan pizza malam ini. Apakah Anda ingin saya memesan sesuatu yang lain untuk Anda?" "Tidak. Aku baik-baik saja, terima kasih." "Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa sayang, cepat kembali, aku merindukanmu." "Merindukanmu juga, sampai jumpa," jawab Eve dan menutup telepon. Dia mengintip dari kaca spion, merapikan rambutnya dan mengoleskan lipstik, tersenyum dan bersemangat untuk pulang. Namun saat dia memegang kemudi lagi, perhatiannya tertuju pada seorang gadis kecil yang menyeberang jalan raya sendirian. Mobil-mobil melaju kencang di sepanjang jalan dan Eve takut pada gadis kecil itu. Dia buru-buru membuka sabuk pengamannya dan turun. "Tunggu sebentar, jangan bergerak," dia memanggil saat dia bergegas menuju gadis kecil itu. Dia dengan lembut membawa gadis itu ke samping dan berlutut untuk menghadapnya. "Ada yang bisa saya bantu, sayang? Sedang apa kamu di sini sendirian? Menyeberang jalan raya seperti itu bisa berbahaya." Gadis kecil yang tidak lebih tua dari 5 tahun tersenyum dan mengangguk. "Saya mencari orang tua saya," katanya. "Sendirian? Kamu terlalu kecil untuk itu, sayang," kata Eve. "Siapa namamu? Dan di mana kamu tinggal?" "Saya Mia," jawabnya. Tapi Eve melihat senyum Mia memudar dan dia tampak bingung. "Aku tidak tahu alamatnya." "Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menemukan orang tuanya sekarang?" Eve bertanya-tanya. Dan kenapa dia sendirian? Tidak ada orang tua yang akan meninggalkan anaknya sendirian di tengah jalan raya. Maka Eve memutuskan untuk membawa Mia ke kantor polisi terdekat dan meminta bantuan. "Dengar Mia, jika kamu ikut denganku, aku bisa membantumu. Kita bisa menemukan orang tuamu. Bagaimana?" Dia menawarkan, mengulurkan tangannya untuk dipegang oleh anak kecil itu. Mia meraih tangannya dengan jari-jari kecilnya. "Terima kasih sudah membantu saya. Jangan khawatir, ayo pergi." Eve membawa Mia ke mobilnya dan memasukkan lokasi kantor polisi terdekat ke GPS. Untungnya mereka akan segera sampai karena jaraknya hanya 10 menit berkendara.
Setelah mengamankan Mia ke kursi dengan aman, Eve mulai mengemudi menuju kota. Tapi hanya beberapa menit kemudian Mia berteriak. "Yeay, kami menemukan ibu dan ayah. Aku merindukan mereka." Eve menginjak rem dan menghentikan mobil. Tetapi dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Mereka telah menepi di depan kuburan dan Eve terkejut ketika Mia melompat keluar dan bergegas masuk. "Mia, tunggu!" Eve berteriak saat dia turun dari mobil dan mengikutinya sampai gadis kecil itu berhenti di dekat kuburan. "Ini ayah dan ini ibu," katanya. "Halo ibu dan ayah, apa kabar? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Jason dan aku merindukanmu dan aku mencintaimu." Eve melihat kedua nisan yang berdekatan yang bertuliskan nama Richard dan Cindy Bradford. "Apakah nama orang tuamu Richard dan Cindy, Mia?" dia bertanya, dan Mia mengangguk. Saat itu Eve mendengar suara berkata, "Mia, syukurlah kamu ada di sini. Aku sangat khawatir." Eve berbalik dan melihat seorang remaja laki-laki berlari ke arah Mia dan memeluknya. "Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali untuk tidak meninggalkan rumah sendirian, Mia. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padamu? Jangan lakukan itu lagi." "Maaf, tapi kamu?" tanya Eve. "Saya kakak Mia, Jason." Eve memberitahu Jason tentang bagaimana dia bertemu Mia saat menyeberang jalan raya. "Apa yang terjadi dengan orang tuamu?" dia bertanya. "Sebulan yang lalu orang tua kami meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Mia dan saya tinggal di sebuah pondok kecil yang dibangun oleh ayah saya di hutan dekat jalan raya. Dia merindukan orang tua kami dan bersikeras saya membawanya ke sini. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan mengambil dia beberapa waktu kemudian. Saya satu-satunya yang dia miliki. Saya kira dia melarikan diri ketika saya sedang sibuk memotong kayu. Maafkan aku, Jason, tapi bisakah aku menghabiskan waktu bersama ibu dan ayah? Tolong," Mia bersikeras. "Oke, tapi hanya untuk beberapa waktu," jawabnya, dan Mia kecil berkicau kegirangan. Sementara itu, Jason berterima kasih kepada Eve. "Saya menghargai Anda membawanya ke sini dengan selamat. Dia tidak pernah meninggalkan rumah sendirian seperti ini sebelumnya. Sulit untuk menjaganya setelah ibu dan ayah meninggalkan kita. Bagaimanapun saya akan lebih berhati-hati mulai sekarang." "Jadi hanya kalian berdua yang tinggal sendirian?" tanya Hawa. Jason tersenyum kecil. Ya, saya mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi saya 19 tahun dan saya wali sah Mia." Meskipun Eve terlambat pulang, ada sesuatu di hatinya yang tidak bisa membiarkan dia meninggalkan kuburan dan kedua anak ini sendirian. Dia memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama mereka di sana dan dengan aman mengantar mereka ke rumah. Dia mengirim SMS kepada suaminya bahwa dia akan sedikit terlambat. Setelah mengantar anak-anak malam itu, Eve bergegas pulang untuk memeluk anak-anaknya dengan erat. "Aku sangat merindukan kalian. Aku sangat senang kita semua bersama," katanya. Mengingat betapa kecilnya Mia merindukan orang tuanya. Saat makan malam, Eve memberitahu mereka tentang kisah Mia dan seluruh keluarga memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan berikutnya bersama Mia dan Jason. Hari Minggu itu, Eve mengemas beberapa sandwich, jus, buah-buahan, dan biskuit, serta melakukan kunjungan mendadak ke Mia dan Jason. Mereka piknik kecil bersama. Mia dan Joe sangat senang bertemu dengan keluarga Eve dan menghabiskan waktu bersama mereka. Dan Mia sangat senang bertemu dengan anak-anak Eve. Sejak itu, Eve mengunjungi Mia dan Jason secara teratur, dan anak-anaknya menjadi teman dekat dengan mereka. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jika Anda melihat anak kecil sendirian, selalu bantu mereka.
Eve terlambat pulang, tetapi ketika dia melihat Mia menyeberang jalan raya sendirian, dia memprioritaskan keselamatan Mia dan berhenti untuk membantunya. Orang yang bertanggung jawab atas anak kecil harus ekstra hati-hati. Jason seharusnya ekstra hati-hati dan terus mengawasi Mia. Untungnya dia bertemu Eve yang membantunya. Kalau tidak, Mia bisa mendapat masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.